Baik, pada kondisi overload bekerja memutuskan rangkaian motor pada saat dia dihidupkan, OL panas, maka motor berhenti bekerja. Nah, untuk menghidupkan motor kembali setelah OL bekerja, kita tekan tombol on kembali, maka motor akan bekerja. Nah, setelah motor bekerja, maka rangkaian akan beroperasi sebagaimana mestinya, dan untuk mematikan motor kita tinggal menekan tombol off. Dan untuk mematikan sumber tegangan, kita mematikan MCB-nya. Kemudian, jika motor disambung secara delta, kita kumpulkan, ambil komponen seperti ini, kita susun sama seperti sambungan bintang. Untuk motor yang tegangan kerjanya 220 volt delta, bintang 380 volt, berarti sumber tegangan daya untuk ke motor kalau disambung bintang 380 volt. Sementara kendalinya saklar magnet 220 volt. Nah, kalau motor disambung delta, sumber tegangan yang masuk ke motor adalah 3 pasanya 220 volt. Sekarang dengan komponen setelah kita susun seperti ini, kita ambil dari library ini tadi, kita letakkan, maka kita sambungkan sumber motornya ini, sehingga nanti akan terbentuk rangkaian deltanya. Untuk motor sambungan delta dengan sumber tegangan 220 volt, komponen motor kita ambil seperti mengambil pada motor sambungan bintang, kita susun seperti ini. Kemudian kita sambung rangkaiannya, rangkaian kendali dan rangkaian daya. Sekarang kita mulai sambungan rangkaian daya. Kita sambungkan pasa R, pasa S, kemudian pasa T. Kita sambungkan ke saklar magnet. Nah, setelah disambung ke saklar magnet, ketiga pasa ini, kita teruskan ke OL-nya. Ini OL. Dari OL masuk ke terminal motor UVW-nya. Ini UVW. Untuk sambungan delta yang harus kita ingat, ujung kumparan UX kita masukkan ke pasa S. Jadi kumparan pertama U dan X, ujungnya kita sambung ke pasa S. Nah, ini yang pasa pertama. Kemudian ujung pasa kedua V dengan Y. V dengan Y kita sambung ke pasa T. Ini. Sementara untuk pasa yang ketiga, yaitu W dengan Z, ini kita sambung ke pasa R. Sambungannya di sini. Kita tarik, kita kumpulkan. Nah, ini rangkaian daya sudah selesai. Kemudian kita sambungkan sumber pasa ke kendali, yaitu saklar magnet. Kita ambil dari pasa R. Tegangan kerja untuk kendali ini juga 220 volt. Untuk simulasi ini kita menggunakan netral karena
simulasinya netralnya harus digunakan untuk komponen kendalinya. Walaupun tegangan sama 220 volt. Sekarang kita sambungkan kendalinya. Kita sambungkan untuk ke kumparan. Ini masuk ke netral. Untuk pengunci tombol on pada saat dioperasikan dan setelah kita lepas, kita paralel dengan kontak NO dari K1. Nah, ini kita paralel ke bawah. Berarti rangkaian kita sudah selesai. Nah, ini rangkaian motor yang disambung delta, ini yang disambung bintang. Apa perbedaannya? Kalau sambungan bintang, tegangan kerja motor itu 380 volt. Kalau delta, tegangan kerja sumber untuk motor 220 volt. Nah, sekarang kalau kita hidupkan, dua-duanya kita sambung bintang. Kita hubungkan ke sumber tegangan, kita tekan tombol on, maka motor akan bekerja dengan sambungan bintang. Pada sambungan delta, kita on-kan sumber tegangan, kita tekan tombol on, maka motor akan bekerja dengan sambungan delta. Tegangan kerja ini sangat perlu diperhatikan, karena kalau tegangan kerja ke motor tidak sesuai, maka motor bisa rusak atau terbakar. Jika tegangannya lebih besar, motor terbakar. Misalnya tegangan motor yang seharusnya 220 volt, kita sambung delta, kita sambungkan sumber tegangan 380 volt. Maka motor akan terbakar kumparannya. Kalau motor terbakar kumparannya, artinya motor akan rusak dan tidak bisa beroperasi lagi. Tapi kalau rangkaian OL-nya di sini berfungsi dengan baik, pada saat tegangan sumbernya di sini lebih besar dari yang sebenarnya, maka OL akan putus. Nah, pada saat putus OL, berarti motor berhenti bekerja, tidak jadi terbakar. Nah, inilah fungsi dari OL pada motor sebagai pengaman rangkaian, supaya tidak terjadi kebakaran kumparannya. Nah, untuk mematikan rangkaian motor ini, kalau dia selesai beroperasi, kita tekan tombol off. Nah, seperti ini. Nah, kita matikan dari MCB untuk ke sumber tegangan. Berarti di sini pada sambungan bintang ini, motor sudah bebas dari sumber tegangan untuk bekerja. Nah, sementara kalau di sambungan delta, jika terjadi gangguan di motor, maka motor akan menghasilkan arus tambahan sehingga dia akan panas, maka OL ini akan membuka. Nah, OL akan membuka karena panasnya di sini, dia mekaniknya akan menarik tuas dari kontak NO dan NC dari OL sehingga terbuka. Motor akan berhenti bekerja. Pada saat motor berhenti bekerja, kontak dari saklar magnet ini akan membuka, maka sumber tegangan terputus hanya sampai di kontak masuknya saja dari MCB. Sementara untuk kendali, rangkaian kendali tidak mendapat suplai arus lagi, berarti dia terputus di kontak NO, K1 dan tombol on untuk menghidupkannya. Nah, setelah OL-nya nanti dingin, dia akan kembali menutup. Nah, setelah menutup, motor tidak bisa langsung bekerja. Kenapa motor tidak bisa langsung bekerja? Karena motor sudah terputus rangkaian kendalinya untuk saklar magnet dan di kontak utamanya juga sudah terputus, maka kita harus kembali menekan tombol on. Setelah ditekan tombol on, motor bisa beroperasi kembali sebagaimana mestinya. Nah, ini rangkaian yang digunakan untuk sambungan delta. Fungsi kerja dari OL, baik sambungan delta ataupun sambungan bintang, sama, mengamankan motor dari gangguan arus lebih pada saat dia bekerja,
dan mengamankan kumparan supaya tidak terbakar. Nah, kalau kumparan terbakar, berarti motor dipastikan dia rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, untuk mematikan rangkaian ini, kita tekan tombol off dan kemudian MCB kita matikan. Berarti sumber tegangan ke rangkaian motor yang tersambung delta sudah terputus, di sambungan bintang juga terputus. Nah, inilah sebagai pengulangan materi untuk instalasi motor 3 pasa, sambungan delta, dan sambungan bintang. Ini yang delta, ini yang bintang. Nah, ini yang dikatakan rangkaian kendali di delta, ini rangkaian kendali di bintang. Nah, rangkaian dayanya di sini, di motor sambungan bintangnya dikopel untuk kumparan X, Y, Z ini. Dikopel semuanya sehingga dia sudah tersambung bintang. Sementara di delta, ujung kumparan pasa pertama, U dan X, keluarannya ini disambungkan ke pasa yang kedua. Jadi ujung kumparan motor yang pertama disambung ke awal kumparan motor yang kedua. Ujung kumparan motor yang kedua disambung ke awal motor yang ketiga. Ujung kumparan motor yang ketiga, pasang ketiga, disambungkan ke awal kumparan motor yang pertama.